Untuk praktikum acara 10 kali ini, kita akan melihat layout dari laboratorium yang ada di THP. Yang Anda lihat sekarang ini dari sudut pandang arah dari sisi tengah THP. Lab pertama di sisi kanan itu adalah ruang A102. Ini biasa digunakan sebagai lab mikrobiologi dan limbah. Ya, jadi dari 4 sisi ruangan ini, dari sisi pintu lurus dari sisi pintu itu sebagian besar isinya yang pertama adalah lemari tempat penyimpanan alat-alat, ya, terutama alat-alat kaca. Dan lemari yang kedua ini juga penyimpanan alat-alat kaca dan beberapa mikroskop. Jadi ada 2 lemari, ya, di sisi sebelah kanan dari pintu, dan juga ada kulkas. Ini dari sisi yang lain di ujungnya ini ada oven. Ya, ada 2 oven berdampingan, oven dan inkubator. Ada 2, yang satu oven yang berwarna putih ini inkubator, yang berwarna perak ini adalah oven. Ini sudut pandang dari sisi dekat pintu. Ya. Kita beralih ke sisi lain, ya, inkubator, oven. Lalu ini ada bagian tempat untuk melihat bakteri yang dilengkapi dengan sinar UV. Ini biasanya disebut sebagai kolom laminar, ya. Ini ada 2 kolom laminar yang berwarna oranye ini maupun yang berwarna putih ini. Ini sama, ini adalah 2 kolom laminar. Di sebelah kolom laminar ini ada 2 bak cuci, ya. Ada 2 bak cuci untuk mencuci alat-alat setelah selesai digunakan. Nah, di sisi yang ada di seberang pintu itu ada sekitar 8 jendela dan ada 8 bagian ventilasi. Dan di sisi bawahnya itu ada laci-laci untuk tempat menyimpan alat dan bahan. Di sisi sebelah kiri dari pintu itu hanya ada kaca yang memisahkan antara 2 lab. Ada 3 kolom kaca, kemudian di tengahnya ada televisi dan ada 3 kolom kaca. Lalu ada alat bentuknya seperti kulkas besar seperti ini, ya. Ini dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dan juga shaker di sini. Ini biasa kita sebut sebagai shaker water bath. Shaker water bath, alat untuk mempertahankan suhu. Lalu ada alat lain yang disebut sebagai autoclave, tempat untuk biasa digunakan untuk pembiakan bakteri. Nah, di sisi yang lain ini ada yang bentuknya seperti kaca, ini adalah tempat untuk melihat bakteri atau tempat untuk menguji mikrobia. Ya, ada 3 buah. Lalu ada water bath lagi di sisi sebelah dari kaca ini. Lalu di dekat pintu ada oven dan mixer. Ya, ada oven dan mixer, dan tetap di bagian bawah itu ada laci penyimpanan. Nah, kita kembali ke pintu tadi. Dan di sisi tengah itu ada meja dan bangku dan juga semacam lemari terbuka untuk penyimpanan bahan-bahan kimia. Inilah lab pertama, ruang A102, lab mikrobiologi dan lab limbah. Kita berlanjut ke lab yang kedua, yaitu lab ruang A113.
Ini biasa disebut sebagai lab pangan. Begitu kita masuk dari pintu, di sebelah kirinya ada lemari penyimpanan alat, ada whiteboard, dan juga ada lemari arsip. Kemudian ada 5 ruang yang digunakan untuk uji organoleptik. Ada 5 ruang untuk uji panelis organoleptik, dan di bagian belakangnya ini ada alat lagi, ya. Ini sejenis alat pengering. Ya, ini ada alat pengering, semacam oven pengering. Dan juga ada laci-laci di bagian bawah untuk penyimpanan alat. Ini juga ada alat lagi. Ini yang biasa kita sebut sebagai, ini salah satu jenis alat timbangan, tapi ini adalah alat timbangan dengan bentuk tertutup. Nah, ini alat timbang. Lalu yang ada CPU dan ada alat ini adalah spektrofotometri. Ada spektrofotometri. Lalu ada refrigerated bath, ini untuk penyamaan suhu, mirip seperti water bath. Lalu ada timbangan manual. Lalu ada muffle furnace, ya, di sisi seberang pintu tadi. Dan di depan muffle furnace ini ada meja Putri Hayati sebagai laboran. Dan ada di sisi yang seberangnya, di sisi sebelah kanan pintu, itu ada kaca-kaca untuk membatasi ruang, yang juga ada TV di tengah-tengahnya. Dan ada kulkas yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan dari bahan-bahan yang digunakan. Alat-alat yang ada di sisi yang lain, ini ada pompa vakum lengkap dengan corongnya, ada penetrometer untuk menganalisis viskositas, ada magnetic stirrer untuk melakukan pengadukan otomatis, ada penetro, ya, ini ada viskotester, ini ada magnetic stirrer, ini ada penetrometer. Ini ada unit set alat destilasi. Lalu ini adalah rotary evaporator yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang membutuhkan penguapan. Lalu ada 2 bak cuci dan ada shaker water bath. Dan masih tetap di bagian bawahnya ada laci-laci penyimpanan. Dan di bagian tengah, seperti pada lab umumnya, terdapat meja dan bangku dan juga lemari penyimpanan terbuka untuk menyimpan alat dan bahan. Begitu bagian dari lab kedua. Lanjut ke lab yang ketiga, yaitu ruang A101. Begitu masuk dari pintu, bila kita melihat lurus, ini ada lemari penyimpanan untuk bahan-bahan kimia. Dan di seberangnya ini ada oven, ada desikator, ada oven lagi, dan ada muffle furnace. Nah, ada muffle furnace, oven, desikator, dan ada oven lagi. Lalu ini ada homogenizer untuk pengadukan. Lalu ada water bath, dan ada kompor. Ini kompor gas 2 tungku, ada kompor listrik. Ini ada kompor biogas, ya. Jadi ini yang merek Butterfly ini menggunakan biogas. Lalu ada bak cuci. Di sisi yang lain, lemari penyimpanan bahan-bahan kimia. Dan di sebelahnya ada lemari asam untuk mengambil bahan-bahan asam. Kemudian ada kulkas 2 pintu
dan ada freezer. Di sisi yang lain, tidak terlalu banyak alat di sini. Baru ada lagi di sini ada water bath, ya. Ini ada water bath, ini ada water bath lagi. Ini ada oven, microwave, dan ada oven yang besar. Dan seperti biasa di bagian bawahnya ada laci penyimpanan. Dan di bagian tengah sama seperti lab lain, ada meja, bangku, dan juga laci penyimpanan terbuka. Ini adalah layout untuk lab A101. Dan lab terakhir yang akan kita cek itu adalah A114 atau biasa disebut lab sawit. Begitu kita memasuki lab A114, ada lemari kaca yang berisi display produk-produk turunan sawit. Yang di atasnya ada kaca-kaca memisah antar lab dan ada TV. Lalu ada ruangan kecil di sini yang berisi 3 buah neraca analitik, timbangan analitik, dan ada lemari penyimpanan di bawahnya. Lalu keluar sedikit dari neraca analitik ada desikator, lalu ada spektrofotometer, lalu ada magnetic stirrer, 2 buah magnetic stirrer, ada oven, ini ada oven besar, ada oven, dan ada oven drying. Dan di bawahnya ada lemari penyimpanan. Di sisi yang berseberangan ada lemari penyimpanan alat-alat gelas dan ada lemari pengering. Ini lemari pengering. Di pojok ini seharusnya tempat lemari asam, tapi sudah tidak digunakan lagi. Ini dulunya lemari asam. Di sebelahnya itu ada soklet. Ini rangkaian soklet untuk mendapatkan minyak dari suatu bahan. Lalu ada magnetic stirrer, pompa vakum, dan rotary evaporator yang berfungsi sama seperti di lab yang lain. Lalu ada 2 buah bak pencuci sebelah ini, dan sama seperti yang lain juga ada lemari penyimpanan. Dan di sisi tengah ini meja, kursi, lemari penyimpanan terbuka untuk menyimpan alat dan bahan. Demikian penjelasan layout dari lab yang ada di teknologi hasil pertanian. Anda silahkan untuk membuat layoutnya di Microsoft Visio secara 2 dimensi, dapat melalui video ini, atau bila Anda berada di Jogja silahkan Anda datang ke kampus untuk melakukan pengecekan. Sekian dan terima kasih.